Saya percaya karena kan maksudnya itu kejadian cepat sekali sih. Sebenarnya kalau kejadian itu terjadi, lalu Syekh misalnya melarikan diri, kan ya namanya orang ketusuk kan menyelamatkan diri, orang itu mati pasti. Tapi Syekh bisa nyelamatin orang ini. Nah, dan masih fokus dengan orang ini. Dan artinya Syekh lihat orang ini dipukulin. Dan saya stop pada saat itu. Iya, saya lihat di stop. Saya bilang apa untuk stop? Saya bilang kasihan. Jangan begitu. Dia memang salah, tapi bukan begitu caranya kita memperbaiki. Berarti saya teriak dong, kencang dong. Iya, teriak di depan jamaah sampai ada jamaah sampai sebelah saya. Kok Syekh ya? Kok kasihan? Kita kasihan Syekh. Saya bilang dia tetap manusia. Mohon diamankan sambil datang ke aparat kepolisian. Bahkan ketika mau diamankan, ada seorang jamaah pegang kaki saya. Pegang kaki mau tarik. Ditegur sama Syekh. Saya tegur lagi. Ini kan manusia, bukan sampah. Mau diseret, bro. Iya, mau dihakimi lagi. Iya. Akhirnya pelan-pelan mereka saya tolong diangkat, diberdirikan, kemudian dibawakan ke tempat yang. Dan Syekh melihat itu semua. Saya lihat, baru saya dibawa ke puskesmas. Pada saat Syekh melihat orang itu, pemuda ini, apa rasanya? Dendam, marah, emosi? Tidak saya pikir lagi. Setelah kejadian sudah saya mengamankan dan saya merasa tenang, tidak akan dijadikan apa-apa. Saya udah habis itu udah pikir lagi. Tapi sempat ketemu saya sama orangnya ini. Nggak ketemu aja. Ya pada saat kejadian itu. Saat itu. Hanya saya mengucapkan apa yang saya pelajari ketika ditimpa musibah. Alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu aja ucapan saya. Sambil jalan, nggak pikir apa-apa. Nggak pikir siapa, apa motifnya, apa urusannya, apa alasannya. Nggak pikir ini semua. Saya fikir ini takdir dari Allah, alhamdulillah. Ya Allah, ini darimu, alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu aja yang saya ucapkan. Semudah itu. Itu yang saya ajarin. Iman beliau udah nggak kayak kita, bro. Tawakalnya udah nggak kayak kita. Dan firasatnya yang luar biasa. Tadi beliau cerita, setelah sekian lama beliau nggak pakai jubah hitam. Kok pas di hari itu beliau pakai jubah hitam? Padahal biasanya putih saya. Iya, selalu putih atau apa. Terakhir pakai baju hitam kapan saya? Pakai jubah cukup lama pas acara kultum lah di TV. Kalau untuk kamu jamaah sudah hampir jarang. Masya Allah. Nah, firasat itu loh. Iya. Tapi kan kejadian ini pasti membuat banyak orang marah. Pasti membuat banyak orang ingin bergerak. Itu biasa lah. Pasti ingin buat, wah nanti bisa jadi demo, bisa jadi apa. Kita tahu kejadian-kejadian seperti ini pasti bisa seperti itu. Dan Syekh melihat ini seperti apa? Maksudnya sudah atau dia menawarkan diri barangkali? Enggak begini, saya sebenarnya melihat, saya mempercayai satu hal, tidak ada sesuatu yang terjadi kebetulan. Semua ditentukan oleh Allah. Atas izin Allah. Bahkan kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita lari dari takdir ke takdir. Ya. Jadi apa yang kita buat, tidak akan bisa merubah takdir. Saya percaya ketika kita reaksi dengan takdir, tidak akan berubah. Marah, emosi, tidak berubah. Kalau takdir ini bisa rubah, saya mau duluan marah. Tapi buat apa? Kecuali ada manfaat. Saya marah biar ada perubahan gitu. Justru bisa menimbulkan musibah lebih besar. Makanya saya memilih tenang, memilih diam, dan saya belajar ketika ucapkan alhamdulillah itu. Dan ini yang selalu saya bilang sama jemaah. Jemaah kan rata-rata kalau ada berita ada orang wafat, meninggal, ini kan pasti innalillahi. Saya bilang jangan. Pertama alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Di situ ujiannya. Karena ini ujian, kita mampu ucapkan alhamdulillah ketika musibah, bukan hanya ketika senang. Ketika musibah tidak mudah orang ucapkan alhamdulillah. Pasti macam-macam perbicaraannya. Beda sama orang yang ketika tertimpa musibah dia yakini ini dari Allah, alhamdulillah. Berarti kata alhamdulillah kita masih mau memuji Allah walaupun kita lagi musibah. Di situ saya meyakini akan datang ketenangan yang luar biasa. Di sini kita perlu belajar, bro, untuk mengendalikan emosi. Iya, kan nggak gampang. Makanya bro, kan nggak gampang. Makanya kita ngobrol nih, karena gue nonton aja emosi. Dan ini yang mengalami sabar. Iya, mengalami sabar. Nah, oke. Tapi saya juga mendengar perkataan saya mengatakan jangan dikaitkan ini dengan isu apapun, katanya. Ya memang betul. Saya tidak mau ini kalau boleh dianggap ini kasus saya. Gitu aja.
Pribadi saya. Ya, saya anggap ini kejadian karena takdir Allah. Saya tidak mau dikaitkan dengan gerakan manapun, Politik. atau politik, atau isu-isu manapun. Saya tidak mau. Tidak mau. Tidak mau. Kan bisa isu terorisme, bisa isu Minimal politik lah. politik. Nanti urusan Lebih panjang. aparat kepolisian. Itu yang menuntut. Tapi Anda tidak mau mengucapkan hal Tidak tersebut mau. karena akan membuat keributan baru. Pasti. Dan Sam- itu namanya buruk sangka. Saya belajar harus berbaik sangka. Sampai beliau tidak mau bersuudzon. Apakah Quran tersangka ini apa-apa beliau nggak mau. Sampai ada yang bisiki saya ini karena aliran ini. Tidak mau saya. Ada yang kamu bicara lebih baik. Kalau tidak bisa bicara yang baik, Diam. lebih baik diam. Saya belajar, saya berusaha apa yang diajarkan oleh Islam saya terapkan. Dan menurut saya kemuliaan akhlak seorang bukan di saat lagi santai. Justru Tapi pada saat ini, teruji kemuliaan akhlak seorang ketika musibah. ketika musik. Dan kita lihat contoh kita Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Pas lagi sujud, dibuang kotoran unta di atas unta. kepalanya. Iya. Tidak marah, biasa. Bahkan ketika di At-Taif, pulang melembar sambil berdarah. Sampai berdarah. Dia tidak Biasa. pernah angkat tangan menghancamkan atau menghajarkan mereka atau habiskan. Tidak. Sampai Allah utuskan malaikat penurus gunung yang ayo coba apa yang diminta oleh Nabi Muhammad. Kalau dia minta tunjukkan aja, saya akan rapatkan 2 gunung ini di kota At-Taif, habis keluarga At-Taif. Apa kata beliau? Tidak usah. Jadi artinya saya bisa mengatakan bahwa saya terima ini, Saya terima dengan lapang dada. terima dengan lapang dada. Lapang dada. Kalau- Sampai titik ini, alhamdulillah hati saya tenang. Oke. Bahkan sampai titik ini, tidak pernah saya mencari tahu apa dia, dari mana asal Tidak usulnya. Tidak mau tahu. Termasuk berita ini saya mohon maafan saya. Jadi kalau ada orang mengatakan ini gila atau nggak gila, saya Gangguan nggak ada jiwa. urusan dengan itu. Gangguan jiwa ya, Ya, pasti. gangguan jiwa. Nggak ada urusan dengan itu saya. Saya tidak mau terlalu cepat ini membicara. Cuma saya kemarin agak sedikit kecil hati ketika terlalu cepat. Ya. Memvonis itu Saya saya. mempunyai apalagi pihak Gangguan polisi jiwa yang itu. bicara begitu. Makanya saya harap aparat kepolisian sabarlah dulu, dalami, dikaji betul supaya bisa memberikan informasi yang transparan dan jelas. Oke. Yang pasti. Tapi Syekh, kalau seandainya misalnya Dinyatakan dinyatakan gangguan gangguan jiwa, apakah saya terima? Ya terima, Terima. ya terima. Saya percaya negara hukum. Sudah. Wah, ini yang keren bro. Ini sumpah keren Terus bro. mau apa? Coba, saya mau apa? Saya nggak percaya kalau gangguan jiwa kan nggak mungkin Ada. sekelas beliaunya. Mau ribut? Mau ribut. Coba, Insya Allah. coba pikirkan. Kalau saya ribut apa gunanya? Manfaatnya. Kalau ribut membawa manfaat, saya mau. Ini sekarang kita bicara bisnis, tidak usah bicara agama. Ya, ya, oke. Ya, kita bicara bisnis. Kalau Kalau ribut ada sekarang manfaatnya. saya tidak terima, marah, ayo kita aksi, ayo kita bela, ini yang keluar. Terus ujungnya Ada nggak manfaat? banyak orang terganggu aktivitasnya, banyak orang bisa meninggalkan kepentingan keluarganya, bahkan bisa terganggu fasilitas ibadahnya yang muslim maupun non-muslim, mengganggu aparat keamanan, membebankan pemerintah, bahkan mendorong masyarakat untuk membuat sesuatu yang tidak tahu hasilnya apa. Di pandemi lagi. Iya, pandemi lagi. Tapi kan Anda korban, Syekh. Tidak apa-apa. Masa tidak ada orang-orang yang memanas-manasi Syekh? Saya lebih baik korban sendiri pada korban umat. Masya Allah. Ini baru luar biasa. Betul-betul kita harus belajar itu bro. Ya benar, saya bicara jujur, saya bicara apa adanya, bukan basa-basi, bukan karena apa. Saya tidak mau kasus ini dimanfaatkan oleh golongan tertentu atau Kelompok orang. Ataupun agama ya? hatta agama. Saya alhamdulillah bersyukur dengan kejadian ini banyak yang kirim pesan, ada yang sampai pendeta-pendeta. Jadi saya terima, mendoakan, memperhatikan kondisi dan Ikut keadaan. prihatin. Iya. Sebenarnya kita mau cari apa? Di dunia ini kita mau cari apa? Dan saya punya prinsip. Saya berdakwah kemanapun, saya selalu punya satu tujuan, ridha Allah. Jamaah senang, tidak senang, suka, tidak suka, bukan target saya. Lalu targetnya Syekh?
ridha Allah. Ridha Allah. Itu saja. Itu saja. Jamaah puji, jamaah caci maki, saya tidak peduli. Kalau kita bisa di level namanya manusia, dipuji pasti Tinggi. Bahagia. ya, Dicaci. dihina dicaci. Turun. Jatuh. Kalau kita bisa jadikan sama saja, tenang kita. Iya betul. Betul, tenang. Jadi baik Dengar ya udah. Kalau dipuji, alhamdulillah, nikmat dari Allah. Ah. Allah yang menggerakkan lidah mereka memuji saya. Kalau dimaki, Dimaki, Allah takdirkan ujian. Udah selesai. Tak ada satu kata keluar dari mulut orang kalau belum diizinkan oleh Allah. Kita harus bisa belajar